Ini ada DP yang dilakukan rencanakan. Besarnya dana sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa APBD 2016 lalu terus menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat Jember. Karena dana yang terserap untuk pembangunan tersebut mencapai angka fantastis, yakni 649 miliar rupiah. Sehingga tidak heran jika hal itu menuai aksi protes dari berbagai unsur masyarakat yang masih peduli terhadap buruknya pembangunan di Kabupaten Jember. Ironisnya, serapan anggaran pembangunan Jember di tahun 2017 ternyata tidak semakin baik. Hingga akhir semester di tahun 2017, serapan anggaran Pemkab Jember hanya mencapai 26% saja. Padahal idealnya, angka serapan menjelang bulan ke-7 adalah 45 hingga 60% dari seluruh dana APBD Jember yang mencapai 3,5 triliun rupiah. Oleh sebab itu, para wakil rakyat di Gedung Dewan sangat menyesalkan rendahnya serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Jember, karena hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mendesak Bupati Jember Dr. Faida untuk melakukan percepatan pembangunan, sehingga manfaat dana APBD segera dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Jember. Terkait dengan APBD. Untuk APBD tahun 2017 serapan kita sesuai laporan dari Bupati itu sekitar 26%. 26% itu semuanya lebih banyak dari kegiatan untuk belanja pegawai. Untuk belanja modal masih sekitar tidak sampai 5% kalau tidak salah. Ya, maka dari itu pemerintah daerah akan harus bekerja keras untuk mengenjot itu, karena di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah kejadian seperti ini. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, ada apa di pemerintah daerah? Idealnya berapa, Cak? Harusnya kalau di semester pertama itu harusnya sekitar 40, 45 atau sampai 50% lah. Artinya masyarakat akan dirugikan lagi, karena harusnya masyarakat bisa menikmati kue pembangunan, tapi gara-gara ini tidak terserap, otomatis masyarakat lagi yang dirugikan. Di lain pihak, Bupati Jember Dr. Faida berjanji ketertinggalan serapan anggaran di semester pertama akan terkejar pada semester selanjutnya. Memindahkan aset-aset ini memerlukan waktu. Beberapa di antaranya yang termasuk bangunan fisik untuk puskesmas, pasar, ini memerlukan perencanaan yang lebih matang, dan ini yang menyebabkan serapan di bulan pertama rendah. Insya Allah akan terkejar di bulan trimester kedua. Tapi belanja langsung di bawah 5%, Bu. Belanja yang justru bersentuhan dengan masyarakat berada di bawah 5%. Jawaban Ibu? Sama, akan terkejar di semester 2. Seperti apa mungkin Bu langkah untuk peningkatan penyerapan? Sehingga belanja langsung di bawah 5% bisa terkejar. Ya, kita sekarang ini membuat tabel perencanaan pelaksanaan kegiatan sehingga bisa lebih terkontrol. Menurut Akademisi Ekonomi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember Dr. Abdul Wadud Nafis, kurang optimalnya realisasi anggaran pembangunan oleh pemerintah bisa berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat karena perputaran ekonomi menjadi melambat, apalagi jika tanpa dukungan infrastruktur yang baik. Masyarakat itu akan makmur ketika perkembangan ekonomi di masyarakat itu adalah bagus. Salah satu adalah yang mempengaruhi adalah kebijakan pemerintah dalam masalah pendapatan dan pengeluaran. Maka karena itu, ketika suatu daerah itu cukup bagus dalam penyerapan anggaran, dengan artian dia melalui kajian-kajian yang bagus tentang apa yang harus dibiayai dan di bidang apa yang harus dikembangkan, akan itu berpengaruh juga pada ekonomi masyarakat. Begitu ya. Yang pertama memang harus optimal, tetapi dengan perencanaan yang baik, mengena sasaran. Dalam ilmu fikih, seorang imam atau pemimpin di pemerintahan harus berorientasi kepada kesejahteraan rakyat, sehingga dalam konteks APBD, kepala daerah yakni bupati, wali kota maupun gubernur tidak boleh terlalu lama dalam mengeksekusi pembangunan. Karena lambatnya pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain sebagainya, sangat merugikan masyarakat. Padahal dana APBD sejatinya merupakan uang rakyat yang diperoleh dari pajak dan penerimaan negara, bukan pajak atau PNPB. Jadi begini, kalau dalam konteks APBD itu, yang namanya imam itu tidak lebih dari sekedar distributor. Ya, jadi innama anal qasim kalau di dalam bahasa fikihnya begitu, di hadits itu.
Saya itu hanya distributor. Wallahu wal mu'ti. Jadi imam bagaimanapun juga ketika misalnya melakukan kebijakan itu harus berorientasi pada rakyat, kesejahteraan masyarakat bagaimana, jalan-jalan, jangan kemudian terlalu lama melakukan eksekusi itu misalnya sehingga serapan anggaran menjadi tertatih-tatih dan seterusnya, padahal ada uang, ada anggaran dan seterusnya. Nanti pada akhirnya perekonomian masyarakat, bayangkan kalau seandainya jalan misalnya itu kemudian tidak cepat diperbaiki kan agak ruwet itu misalnya, sehingga memang bupati atau wali kota atau gubernur dan seterusnya itu harus memaksimalkan apa yang kemudian mereka miliki power dan kewenangan itu untuk semaksimal mungkin digunakan untuk bagaimana kesejahteraan rakyat itu gitu. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.